Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bikin vlog atau video-video potongan-potongan saja. Tema kita adalah tentang kesadaran spiritual, atau lebih kita kenal dengan istilah awareness spiritual. Nah, kesadaran spiritual atau awareness spiritual adalah sebuah kesadaran tentang adanya sesuatu yang lebih kuat, lebih besar, lebih berdaya daripada diri kita. Baik diri kita secara fisik, psikis, maupun rohani. Ada kekuatan, ada nilai-nilai, ada sebuah daya yang jauh lebih kuat dibandingkan diri kita. Maka setelah kita sadar, kemudian kita melakukan sebuah upaya untuk melakukan penyatuan atau penyelarasan dengan daya yang jauh lebih besar dari kita itu. Nah, daya itu bisa berupa apapun yang ada di alam semesta ini. Tentang agama, ajaran-ajaran, kemudian kitab-kitab suci yang dulu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Atau tentang daya linuweh, kekuatan-kekuatan yang dulu pernah dianugerahkan Tuhan kepada hambanya. Kalau di dalam Islam diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian tentang keberadaan alam semesta ini, yang mana bahwa keberadaannya setiap jenisnya itu memiliki energi, memiliki daya kehidupan. Bagaimana langit memiliki daya kehidupan yang sangat luar biasa dan super dahsyat. Bagaimana bumi memiliki energi dan daya kehidupan yang sangat luar biasa dan super dahsyat. Bagaimana udara, bagaimana semua elemen yang menyertai kehidupan kita ini di luar tubuh manusia memiliki daya dan kekuatan energi yang luar biasa dan super dahsyat. Nah, kita harus menyadari itu. Ketika kita sadar, maka kita tahu bahwa tidak hanya kita yang ada di alam ini, bahkan kita tidak ada apa-apanya, bahkan diri kita tidak seberapa. Nah, kemudian kita sadar tentang itu. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa ada kekuatan, ada daya linuweh yang jauh lebih dahsyat di luar kemampuan dan kendali kita, hal yang harus kita lakukan adalah kita menyelaraskan diri dengan daya linuweh, kekuatan, energi yang lebih besar dari diri kita itu. Kita sadar bahwa keberadaan kita saat ini tanpa daya dari Tuhan, tanpa dorongan energi dari Tuhan, kita tidak apa-apa dan kita bukan apa-apa. Nah, termasuk keberadaan kita untuk sadar bahwa kita harus sayang kepada alam semesta, bahwa kita harus merawat, menjaga, melestarikan keberadaan alam itu sendiri. Kemudian menghormati semua dogma dan nilai-nilai yang ada di alam ini. Ya kan? Ajaran-ajaran, kemudian tentang kitab-kitab suci yang sudah diturunkan Tuhan untuk para nabi dan rasulnya. Kita menghormati, kemudian kita mempelajari sesuai dengan keyakinan dan i'tiqad kita. Kalau kita orang Islam berarti kita harus bukan sekedar mengimani secara iman di dalam hati saja, iman gitu aja tidak, tapi bagaimana kita mengimani, membaca, mempelajari, menelaah dan mengejawantahkan apa yang kita pahami dari kitab suci kita. Kalau kita Islam berarti Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada energi yang super dahsyat dan luar biasa yang terkandung di dalam siratan-siratan ayat Al-Quran itu, yang ketika kita amalkan mampu, energi Al-Quran itu mampu untuk memberikan petunjuk kepada kita, menuntun kehidupan kita. Dan tentu bukan hanya menuntun secara lahiriah, tapi menjadi pedoman batiniah kita yang manfaatnya bukan hanya di dunia, tapi sampai pada kehidupan yang akan datang, bahkan kehidupan setelah kita mati atau jasad kita hilang. Nah, maksud kita di situ. Kalau kekuatan kita, pikiran kita, tenaga kita itu kan semua ada batasnya.
Ketika manusia itu meninggal berarti ya sudah, tenaga kita sudah tidak ada, ya kan? Daya kekuatan kita sudah hilang. Tapi kalau kita menyadari ada kekuatan yang maha dahsyat yang di luar tubuh kita, sebagaimana tadi saya contohkan, kalau kita orang Islam berarti bukan hanya mengimani, tapi benar-benar iman itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca, kita pahami, kita telaah, kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan yang ada, yang nepak pada diri kita itu bukan hanya semata-mata tergerak atas dasar nafsu atau pikiran kita, tapi kita dituntun oleh ayat-ayat Tuhan, oleh Al-Quran itu tadi. Nah kan kemudian setelah itu, karena kita dituntun, karena kita dipandu oleh ayat-ayat suci Al-Quran itu, maka ketika kita mati, jasad kita yang hancur, yang hilang dimakan tanah itu, oke, jasad kita hilang, tapi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ruhani yang dulu pernah kita lakukan atas dasar kita mengamalkan Al-Quran itu tidak akan hilang. Dan itulah yang dimaksudkan dengan kesadaran real spiritual. Bahwa nilai spiritual itu tidak hanya sekarang. Kita sadar betul bahwa harus ada nilai-nilai yang kita bangun yang tidak hanya sebatas di dunia ini saja. Yang tidak hanya sebatas kekuatan dan kemampuan lahir batin kita saja, tapi ada yang lebih besar, ada yang lebih linueh yang harus kita selaraskan. Dan yang linueh itu, yang lebih besar itu, yang luar biasa itu, manfaatnya bukan hanya ketika kita berada di dunia, tapi sampai nanti ketika kita di akhirat atau di alam baka atau di alam kehidupan setelah mati. Itu ya sahabat, nanti untuk berikutnya kita sambung lagi. Terima kasih. Baik kawan, masih seputar awareness spiritual atau kesadaran spiritual. Kalau kemarin kita ulas bahwa kesadaran spiritual itu adalah kesadaran lahir batin yang mana kita sadar betul bahwa ada energi, kekuatan, daya yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah daya ketuhanan, yang mana daya ketuhanan itu tertumpahkan di alam semesta ini. Ada nilai-nilai selain diri kita, ada faktor-faktor selain diri kita, ada kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat yang jauh melebihi kapasitas yang kita miliki. Jika kita menyadari tentang adanya faktor itu, adanya energi itu, maka kita akan memahami tentang keberadaan diri kita, tentang asal-usul diri kita, tentang apa tugas dan kapasitas kita, dan kemana nanti kita akan kembali. Jadi tujuan hidup itu akan lebih terpahami, akan lebih jelas, dan kita dalam melangkah itu juga akan lebih mantap. Karena apa? Karena kita tidak semata-mata hanya mengandalkan apa yang ada di dalam diri kita, tapi kita melibatkan faktor X, melibatkan sesuatu yang lebih besar, yang tentu ketika kita olah sesuatu yang lebih besar itu dengan cara yang baik, akan mendorong diri kita, akan mendorong niat dan nilai-nilai baik kita untuk kita lebih mudah menuju pada tujuan sejati di dalam kehidupan ini. Selanjutnya, setelah kita menyadari betul bahwa dalam hidup kita itu kita tidak akan pernah lepas dari keterikatan kita terhadap peran alam semesta, bahwa ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita, ada perlindungan Tuhan yang senantiasa membersamai kita, maka manfaatnya adalah kita tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada stres ataupun kebimbangan di dalam hidup kita. Kita akan lebih mantap dalam melangkah. Problem-problem, masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita
yang menjadi halang rintang ataupun aral-aral di dalam kita mencapai apa yang kita hajatkan, itu tidak akan menjadi kekhawatiran buat kita. Maka pikiran kita, hati kita senantiasa menyatu kepada kehendak Tuhan, dan langkah kita juga kita yakin akan dibersamai oleh kekuatan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, oleh energi alam semesta yang memang dibuat atau diciptakan Tuhan untuk membersamai dan menyertai sepak terjang ataupun perjuangan manusia. Manfaat lain kesadaran spiritual atau awareness spiritual adalah menambah rasa syukur di dalam diri kita, karena kita sadar betul ada elemen Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang tiada henti. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, ketika kita dalam keadaan tidak ingat terhadap diri sendiri, Tuhan, Allah itu senantiasa ada dan menjamin keberadaan kita. Nah, sehingga rasa syukur itu akan senantiasa ada di dalam diri kita ketika kita menyadari ada faktor Tuhan yang sebenarnya kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa peran Tuhan. Kemudian dengan kita memiliki kesadaran spiritual, kita juga akan lebih bisa mengapresiasi diri sendiri. Jadi banyak hal di dalam kehidupan kita yang harus kita apresiasi, karena sesungguhnya kita sadar bahwa Tuhan telah menciptakan sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita, baik itu di dalam tubuh jasmani maupun di dalam tubuh ruhani. Kita akan mengapresiasi diri sendiri terhadap pencapaian-pencapaian kita, karena dari apresiasi itulah kemudian rasa syukur itu akan semakin tumbuh. Rasa syukur itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kita mengapresiasi dari apa yang sudah kita capai, kita mengapresiasi dari apa yang bisa kita bangun, dari apa yang bisa kita lakukan. Semuanya kita apresiasi. Bentuk apresiasi ini bukanlah kesombongan, bukanlah pengakuan bahwa kita bisa atas semata-mata keinginan, kemauan, dan upaya kita, tapi sebuah apresiasi bahwa keberadaan diri ini harus diakui, prestasinya harus diakui, pencapaiannya harus diakui, apa yang bisa dilakukannya. Itu semata-mata karena izin dan ridho Tuhan. Itu sahabat sekalian, selamat mengapresiasi apa yang ada di dalam diri Anda, selamat mengapresiasi apa yang bisa Anda lakukan, dan dari apresiasi itulah maka rasa syukur di dalam hati Anda akan semakin terbangun, dan hiduplah dengan tiada hari tanpa rasa syukur. Oke, hal lain tentang manfaat ketika kita memiliki kesadaran spiritual yang lebih dalam, awareness spiritual yang lebih mendalam, yaitu kita akan lebih terjaga hati kita untuk lebih bisa menerima keberadaan orang lain, untuk bisa menerima dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan menghormati, menerima, menyayangi, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, itu secara otomatis energi yang ada di dalam diri kita dapat lebih bisa bekerja dengan maksimal. Kenapa? Karena kita menerima dan energi kita selaras dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbeda halnya ketika kita memiliki penerimaan yang negatif atau berburuk sangka, menyimpan rasa benci, dendam, iri. Secara otomatis perasaan itu akan memperberat sistem kerja yang ada di dalam diri kita. Semua sistem, baik
dari fisiknya, psikisnya, maupun energinya yang ada di dalam diri kita akan terkuras lebih banyak, akan bekerja lebih berat, dan otomatis kita akan lebih cepat capek, akan lebih cepat letih, jenuh, dan lain sebagainya. Maka awareness spiritual atau kesadaran spiritual itu sangat penting untuk melegowokan hati kita, menerimakan pikiran kita untuk dengan senang hati, sayang, cinta, menerima keberadaan dan kehadiran orang lain. Itu sahabat, karena diakui ataupun tidak, orang lain itu juga bagian dari komponen alam semesta, juga merupakan bagian dari energi di luar tubuh kita. Nah, ketika kita bisa menerima kehadiran orang lain, maka kita juga menghargai, menghormati komponen energi yang ada di luar tubuh kita. Walaupun sama-sama personal, sama-sama energi manusia, sama-sama energi fisik sebagaimana energi yang ada di dalam diri kita. Tapi paling tidak kesadaran spiritual seperti itu sangat penting, sehingga keberadaan kita menjadi lebih ringan. Semua kinerja yang ada di dalam tubuh kita, sistemnya juga dapat bekerja dengan ringan. Sehingga dengan demikian, apa yang ada di dalam diri kita bisa kita maksimalkan untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita fokuskan, kita maksimalkan untuk bekerja dan mencapai apa yang kita inginkan atau yang ingin kita wujudkan. Nah, berikutnya adalah dengan kesadaran spiritual atau awareness spiritual, maka kesadaran yang ada di dalam diri kita bukan saja terbentuk dalam sebuah software, tapi perangkat lunak yang kemudian menjadi aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita menyadari bahwa spiritualitas itu tidak hanya apa yang ada di dalam diri kita, tapi ada bagian yang lebih besar, yang lebih luar biasa, yang perannya juga sangat besar terhadap laku hidup kita, terhadap sepak terjang kita. Maka manfaatnya kemudian adalah kita akan menjadi lebih kuat dalam memegang nilai-nilai prinsip spiritual. Tinggal apa keyakinan Anda. Jika Anda orang Islam, maka Anda akan sangat kuat memegang prinsip-prinsip nilai-nilai spiritual keislaman, baik dari akidahnya, syariatnya, kemudian jalan tarikat atau thariqah yang Anda tempuh, kemudian mengejawantahkan syariat, tarikat ke dalam hakikat hidup Anda, yang mana hakikat ini adalah sebuah penyatuan, sebuah keyakinan, sebuah iktikad yang sangat dalam, yang hubungannya hanya Anda dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, Anda akan memegang teguh prinsip-prinsip itu ketika Anda melakukan sholat, ibaratnya sebagai orang Islam. Maka sholat itu tidak hanya menjadi praktek ibadah seremonial atau formalitas saja, tetapi di dalam sholat itulah Anda mendapatkan kenikmatan yang sangat dalam, kenyamanan yang sangat dalam. Bahkan Anda merasakan surga di dalam sholat itu. Ya kan? Anda akan merasakan syukur yang sangat dalam karena sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk di dalam hidup ini bersujud kepada Allah. Ya kan, mendapatkan momen yang mana momen sujud itu adalah momen yang sangat membahagiakan, momen hiburan, momen atau titik di mana Anda benar-benar bisa menyatu atau merasakan getaran-getaran nilai-nilai ketuhanan itu benar-benar hadir di dalam hidup Anda. Kemudian Anda melaksanakan perintah ibadah puasa misalnya,
Nah, sebagai orang Islam misalnya puasa Ramadan atau puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, atau mungkin bagi orang agama lain berpuasa sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, puasa itu tidak sekedar menjadi formalitas dengan Anda menahan hawa nafsu untuk makan dan minum saja, tidak. Tapi benar-benar Anda menghayati nilai-nilai puasa. Ya kan, Anda menikmati bagaimana dahaga itu, bagaimana rasa haus, rasa lapar itu menuntun Anda untuk benar-benar menekan nafsu, semua nafsu negatif yang ada di dalam diri Anda. Anda tekan betul-betul. Kemudian pandangan Anda gunakan untuk memandang hal-hal yang imbasnya positif untuk Anda. Mulut Anda gunakan untuk mengucap kata-kata yang imbasnya positif untuk Anda. Bahkan semua komponen indera yang ada di dalam diri Anda dari puasa itu Anda ejawantahkan untuk sesuatu yang semua nilainya secara universal itu adalah positif untuk diri Anda. Bahkan bukan hanya untuk diri Anda, tapi untuk lingkungan di sekitar Anda dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Oke sahabat sekalian, itu kita lanjutkan di vlog berikutnya. Baik sahabat sekalian, masih tentang awareness spiritual atau kesadaran spiritual. Cara untuk meningkatkan kesadaran spiritual pada diri kita yaitu kita bisa melakukan meditasi rutin. Ya, sebaiknya meditasi Anda lakukan dengan rutin. Anda bisa memilih waktu di mana Anda bisa meluangkan waktu dalam keseharian. Ya, misalnya setelah subuh, pagi hari, sore hari, setelah pulang kerja, malam hari sebelum tidur, ataupun waktu-waktu yang lain. Anda bisa melakukan secara kontinu, karena meditasi itu merupakan sebuah pengendapan jiwa. Nah, selain meditasi, Anda juga harus melakukan introspeksi diri secara rutin, muhasabah an-nafs. Jadi menelisik sisi-sisi yang ada di dalam diri Anda. Apa kekurangan Anda, apa hal yang harus Anda tingkatkan, apa yang harus Anda rubah. Apakah langkah Anda ini sudah benar, ataukah mungkin ada langkah lain yang lebih tepat? Apakah cara-cara Anda dalam menyelesaikan dan menyikapi masalah itu sudah pantas? Apakah pembawaan Anda, sikap Anda, keseharian Anda itu sudah mencerminkan dan bisa menjadi teladan untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda, terutama orang-orang yang Anda cintai? Dan terus-menerus melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri selain meditasi itu tadi. Nah, ketika meditasi dan introspeksi diri itu Anda lakukan dengan rutin sesering mungkin, maka awareness spiritual atau kesadaran spiritual pada diri Anda akan semakin dalam, semakin meningkat, dan insting-insting spiritualitas Anda akan semakin tajam. Itu sahabat sekalian.